Jazakallah jazakum khairan katsiran dumateng sedanten ustazah wonten muslimah Solo Raya nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tesih jam 12 ketinggalan pun luwih. Apa mboten sahur niku? Engkang wangsuli salam kula dongaaken pagesangan panjenengan sedaya berkah donya dumugi akhirat. Engkang nembe gerah kula dongaaken senggang sehat walafiat. Engkang nenggo THR kula teh enggal mandhap, THR enggal mandhap. THR saking sinten? Saking Gusti Allah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah jazakumullah khairan katsiran dumateng sedanten umahat wonten pengaosan suasanane hening dingin di mana biasanya panas karena jam 12 lebih, biasanya jam 1, ini jam 10. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ihsan wa nusalli wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqallahu ta'ala aidan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Faqallahu ta'ala aidan sahru ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayyatin. Idza kanu ramadhanu futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis sayyatin. Ingkang kula hormati sedanten masyaallah mujahidah, terutama pengurus muslimah Solo Raya, ustazah-ustazah, saya mengucapkan terima kasih, syukran kasiron, jazakillah khairan kasiron. Pas puasa 1446 ini saya bertepatan diamanai ke-15 kalinya, insyaallah. Saya ke-15 kalinya, padahal saya itu ustaz cadangan. Ustaz cadangan dikasih ke-15 kalinya. Akan saya ingat berarti 15 kali pas bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, Sahru Mubarak. Terima kasih kepercayaannya, terima kasih amanahnya, terima kasih kesempatannya untuk saya juga belajar banyak dari ustazah-ustazah muslimah Solo Raya yang kurang lebih saya konsisten selalu 15 kali menggunakan PowerPoint. Karena eranya revolusi digital 4.0 sekarang sudah meninggalkan dari paper ke komputer. Maka kebetulan saja qadarullah LCD-nya baru rusak ya. Tapi saya ingat kata-kata saya punya dosen namanya Profesor Rohmat. Beliau sudah meninggal dunia, insyaallah husnul khatimah. Beliau beliau berkata, alam semesta ini bisa menjadi media tarbiyah untuk seluruh umat. Jadi walaupun tidak ada LCD, saya sudah membuat PPT 1,5 jam
tidak bisa ditampilkan bukan berarti kita berhenti menuntut ilmu, bukan berarti kita terkendala akan kun aliman au mutakaliman au mustami'an au muhibban wala takun hamisan fatahlik. Jadilah orang yang ahli ilmu. Jikalau belum menjadi orang yang ahli ilmu, jadilah orang yang suka menuntut ilmu. Jikalau belum menjadi orang yang suka menuntut ilmu, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Jika mendengarkan ilmu pun juga tidak konsisten, jadilah orang yang mencintai ilmu. Maka salah satunya, mohon maaf, tidak ada LCD. Saya sudah minta tolong Ustazah untuk nge-share, karena qayyidul ilma bil kitabi, ikatlah ilmu dengan tulisan. Tulisan saya tidak pakai pulpen, tulisan saya tidak pakai ballpoint atau potlot gitu ya, pensil, tapi tulisan saya pakai PowerPoint yang kurang lebih itu kalau dijadikan 15 kali pertemuan tuh dibuka-buka lagi, insya Allah menjadi sumber ilmu. Okay. Yang pertama, betul kesupen, ampun kesupen, syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wonten surah Ibrahim ayat itu menekankan ada reward, ada punishment. Rewardnya itu hadiah, balasan kebaikan bagi orang yang syukur akan ditambah nikmatnya, dan ada punishment, ada hukuman bagi orang yang kufur akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Maka mohon maaf jenengan sedoyo, ahwat, ukhtina, semua yang hadir di sini ini sudah menggunakan nikmat untuk bersyukur. Karena mungkin kita sekarang perut kita suruh berpuasa, tapi batiniah kita jangan berpuasa. Konteksnya apa? Kita boleh mengkonsumsi rohani. Dan belajar ilmu agama adalah konsumsi rohani, tidak membatalkan puasa. Yang selama ini kita hanya kenyang jasmaninya, tapi lapar rohani kita. Hari ini kita isi rohani kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang luar biasa ini. Maka syukur dengan lisan itu anak TK, anak playgroup bisa dengan kalimat atau kalimat thayyibah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dari hati itu pun anak SD juga bisa. Disuruh meyakini bahwa nikmat datangnya dari Allah, itu anak SD juga bisa. Cuma yang berat itu syukur dengan perbuatan. Maliha dengan harta kita, amaliha dengan amal kita, itu yang sulit. Karena jam-jam segini itu sketsani pun leyeh-leyeh penak tenan. Mohon maaf, kemarin salah satunya ada satu hadis tidurnya orang berpuasa itu dihitung ibadah, sehingga dia habis bangun sahur sampai bangunnya itu habis sahur dia bangun tidur lagi, bangunnya pas menjelang buka puasa. Ternyata itu adalah hadisnya dhaif, karena ada yang namanya keterputusan. Hadis itu dhaif, bisa bahkan palsu, mardud, ditolak ketika munqati ya. Kalau mutasil itu tersambung, munqati itu adalah terputus. Ada satu matrukul rawi atau matrukul hadis. Dia seorang pendusta dalam hadis, maka jangan sampai menggunakan bahwa dasarnya orang ibadah, tidurnya orang ibadah atau tidurnya orang berpuasa itu dihitung ibadah, sehingga kita tidak produktif. Tidak produktif, sehingga kita tidak mendapatkan pahala yang lain. Maka salah satunya kita syukur dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha sadidul iqab.
Usul fikih syarat ibadah itu diterima yang pertama ikhlas, yang kedua al-aslu al-ibadah al-itiba, bahwa ibadah kita harus itiba, ngikut kanjeng Nabi. Karena nanti kalau ibadah kita tidak ngikut kanjeng Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun, tertolak. Bahkan hadis yang agak sedikit memberikan peringatan keras, wasaral umuri mudatsatuha wa kullu mudatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Segala sesuatu yang baru dalam urusan ibadah itu adalah bid'ah. Bid'ah itu sesat tempatnya neraka. Maka untuk bisa kita mengetahui bahwa kita beribadah ada dasarnya, ya datang ke pengajian seperti ini dan difasilitasi oleh Masya Allah luar biasa komunitas Muslimah Seloraya, agar kita itu beribadah berdasar. Karena kalau nanti tidak berdasar bisa ditolak, yang kedua bisa masuk ke bid'ah. Bahkan bid'ah bisa menjurus kepada sesuatu yang sesat tempatnya ada di neraka. Alhamdulillah tema hari ini cukup pendek, tapi pembahasannya cukup panjang. Kurang lebih kalau tidak salah ada sekitar 19 slide. Nanti alhamdulillah sudah di-share. Yang pertama, kebetulan ini sesuai dengan kuliah saya. Saya itu S1-nya tarbiyah, S2-nya tarbiyah. Jadi seolah ini proses beasiswa S3, saya juga ngambil PAI. Lah tarbiyah itu adalah pendidikan agama Islam. Maka tema yang dirangkai sangat pendek yaitu Ramadan bulan tarbiyah. Ramadan sahrut tarbiyah. Maka temanya adalah Ramadan sahrut tarbiyah. Maka nanti PPT-nya bisa, kebetulan tidak bisa ditampilkan, cukup kita buka HP. Yang sudah saya baca tadi, kemarin saya juga menyimak Ustaz Hendra atau Ustaz Hendro. Itu saya lihat di Instagram, beliau menampilkan satu hadis, yang hadis itu bagi saya merupakan ancaman. Hadis itu merupakan ancaman untuk saya, untuk kita semua, tapi kalau harusnya adalah peringatan, basiron wa nadhiron. Yaitu ketika Nabi Muhammad mau naik ke mimbar, beliau melewati 3 anak tangga. Anak tangga yang pertama beliau mengatakan amin. Saya ngulang sedikit dari Ustadz Hendro dan hadisnya sangat sahih. Ada salah satu di Kutubus Sittah. Kitab yang 6 itu satu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Kemarin Ustadz Hendra juga sudah membawakan Nabi Muhammad ketika mau naik mimbar melewati 3 anak panah. Anak panah anak tangga. Mungkin tangganya ada anak panahnya nih. Karena sekarang kemarin saya ngisi SMA yang boarding school itu setiap tangga ada anak panahnya penunjuk gitu ya. Lah ketika mau naik anak tangga yang pertama Nabi mengatakan amin. Beda amin, amin, amin. Kalau amin itu aman ya. Kalau amin itu bisa kan ya Allah semoga Engkau mengabulkan. Kalau nanti mohon maaf perbedaan yang lain lagi dibaca bisa sahabat nanti dapat dipercaya. Bedakan antara panjang pendeknya. Yang pertama naik anak tangga beliau mengatakan amin. Tangga anak yang kedua atau anak tangga yang kedua amin. Tangga anak yang ketiga amin. Sahabat terheran-heran. Ya Rasul, ada apa? Siapa yang berdoa? Doanya apa? Doanya untuk siapa? Tidak ada siapa-siapa ketika engkau naik anak tangga engkau mengatakan amin. Anak tangga yang kedua amin. Anak yang tangga yang ketiga amin. Tadi malaikat Jibril berdoa. Doanya untuk umatku. Dan ini merupakan rasa sedih kalau umatku termasuk 3 golongan tersebut. Yaitu ketika masuk atau naik anak tangga yang pertama, amin, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang masih menjumpai bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Yang berdoa malaikat yang sami'na wa ata'na, tidak seperti punya nafsu seperti manusia, beliau sangat taat, malaikat-malaikat sangat taat, yang mengaminkan Nabi kita. Dan itu saya yakin dikabulkan oleh Allah. Celakalah orang yang masih menjumpai bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan.
Naik tangga yang kedua, celakalah orang yang masih menjumpai orang tuanya masih hidup, dia tidak berbakti. Wa itqala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayk ilayyal masir. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka termasuk orang yang celaka ketika menjumpai orang tuanya masih hidup, dia tidak berbakti. Yang ketiga, celakalah orang yang ketika disebut namamu ya Rasul, umatmu tidak mau bersolawat. Dan saya menjabarkan dari para mufassirin, muhaddisin, solawat bukan hanya bilisan. Solawat itu juga bil qalbi. Solawat harus juga dengan arhanu bil amal, dengan anggota tubuh kita. Maka kalau solawat dengan lisan, saya katakan apa bedanya kita dengan anak-anak kecil yang melantangkan solawat dengan merdu, sedangkan belum tahu maksud esensi dari solawat tersebut. Maka mohon maaf, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkanlah Nabi Muhammad. Yang kedua, sebelum masuk materi, juga saya gunakan 3 anak tangga. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Karena jujur kemarin saya puasa pertama hari Sabtu itu, saya lewat timur embarkasi haji, ada yang jualan bakso. Jam 9 pagi. Itu bukannya sepi, malah rame, lebih rame daripada ketika tidak puasa. Saya berasumsi bahwa yang jajan bakso yang banyak itu, banyak orang itu, satu bisa saja non muslim. Saya tidak boleh suudzon dulu. Yang kedua bisa saja belum mukallaf, belum wajib puasa. Yang ketiga sedang uzur, baru sakit maka insya Allah nanti mengkodok, mengganti di hari lain. Bisa saja dia tidak kuat puasa bayar fidyah. Ternyata motor saya dekatkan lagi ke tukang bakso itu, ternyata saya tahu dia itu muslim. Dan dia sudah mukallaf. Dan dia bukan orang yang sedang uzur, karena masih usianya masih relatif 30 tahunan, saya kenal itu. Maka salah satunya mohon maaf tidak usah iri, karena yang diseru bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal insan, tapi yang diseru oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Maka naik tangga yang pertama adalah tangga iman. Ketika sudah masuk atau naik tangga iman, maka kita disebut orang mukmin. Iman itu amanah, yu'minu imanan. Secara harfiah, bahasa tasdiku bil qalbi. Iman itu yakin, percaya, belief. Membenarkan dalam hati, iqrar bil lisan, arhanu bil amal atau amalu bil arhan. Maka kalau kita yakin puasa wajib, maka kita sudah naik ke tangga yang pertama. Kenapa wajib? Bunyal Islam ala khamsin, as-sahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa saum Ramadan wa hajil baiti man istata'tu ila sabila. Maka ngaku Islam kok tidak berpuasa pas Ramadan kecuali tidak ada uzur. Tidak berpuasa kecuali kalau dia belum mukallaf, maka dipertanyakan keimanannya. Maka pagi hari ini yang pertama kita akan mentarbiyah diri kita, apakah kita sudah termasuk, sudah dididik menjadi orang yang beriman. Naik tangga yang kedua yaitu tangga Islam. Orang yang berislam disebut muslim. Maka kalau tadi yakin puasa Ramadan wajib tapi tidak mau menjalankan puasa Ramadan, dia statis, stagnan. Tidak sempurna ketika dia sedang berpijak kepada tangga yang pertama. Maka kalau sudah meyakini iman, maka naikkan derajatnya kita dengan berpuasa supaya iman kita menjadi naik menjadi Islam, mukmin kita menjadi muslim. Dan ternyata kalau ternyata puasa kita, sholat kita semua ternyata karena Allah,
menjauhi perintah, ya, untuk meninggalkan maksiat. Kebalik melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, berarti kita sampai tangga yang ketiga, tangga yang disebut tangga takwa. Orangnya disebut muttaqin. Ayat Al-Quran yang terakhir Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Ya Rasul, gimana itu takwa? Hahunna takwa, hahunna takwa, hahunna takwa. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling mulia di sisi Allah bukan dia tampan cantik, bukan hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi yang paling bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak lain tidak bukan kita diciptakan di dunia ini tujuannya mencari bekal dengan indikator beribadah, dan ibadah yang paling kuat, bekal yang paling kuat adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka sekarang menjadi introspeksi tarbiyah yang pertama, apakah kita sudah menaiki atau melewati tangga iman, tangga Islam, dan tangga takwa? Kalau kita ngaku iman, percaya Ramadan, ya laksanakan biar kita bisa naik tangga berikutnya. Berarti tangga yang paling tinggi itu adalah tangga takwa. Di situ akan sampai berjumpa dengan Allah. Kalau hanya cuma jalan di tempat, di tangga yang pertama dia disebut orang yang yakin puasa tapi tidak mau puasa, dia tidak akan sampai berjumpa dengan Allah dalam konotasi dia tidak akan mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Terus saya sudah membacakan tadi, idza ja'a ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis sayyatin. Jikalau kedatangan bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka. Bahkan mufassirin muhadisin mengatakan dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Wa ghuliqat abwaabun nar. Pintu neraka ditutup. Para mufassirin muhadisin menafsirkan ditutup serapat-rapatnya. Wasufidatis sayyatin. Setan-setan dibelenggu, setan-setan dipenjara, setan-setan dikerangkeng. Ada hadis penguat yang lain yang sudah saya baca tadi, idza kana atau idza kana ramadhanu futihat abwaabur rahmah. Kalau kedatangan bulan suci Ramadan, maka pintu rahmat itu dibuka. Wa ghuliqa abwaabul jahannam. Neraka jahanam itu ditutup. Jadi Allah tidak menghendaki orang yang berpuasa masuk ke neraka jahanam. Wasul silatis sayyatin. Setan-setan bahasa kita dibondong. Setan itu mohon maaf diikat. Cuma pertanyaannya, siang hari ini yang masih maksiat banyak. Siang hari ini yang masih gibah banyak. Siang hari ini yang nipu orang banyak. Gunakan Facebooknya, Instagramnya, WA-nya, TikToknya untuk mengumbar aurat banyak. Untuk menggibah banyak. Nah pertanyaannya, apa hadisnya tidak sahih? Katanya wasufidatis sayyatin, katanya wasilsilatis sayyatin, katanya setan-setan dibelenggu. Yang buncuki orang maksiat kan setan, yang membuat manusia terjerumus ke lembah nista kan setan. Mohon maaf, engkang dikerangkeng, yang dibelenggu, yang diikat adalah setan yang berwujud makhluk. Setan yang berwujud makhluk di bulan Ramadan ini Allah mengikatnya, Allah memenjarakannya. Cuma ngapunten, sifat setannya masih tertinggal. Sifat setannya tesih kentun, sifat setannya tesih keri. Wonten pun di badanipun manungsa, sifat setannya tesih kentun wonten manahipun manungsa. Sifat setannya tesih kentun wonten tumindake menungso, pikirane menungso, paningalipun menungso, penglihatan manusia. Maka kalau siang hari ini masih banyak yang maksiat, jangan salahkan setan. Karena setannya sudah dibelenggu, tapi sifat setannya yang manusia tidak mau mengusirnya.
Manusia yang tidak mau mengeliminasinya, manusia yang tidak mau membuangnya. Maka jujur kalau di hari ini masih banyak maksiat, itu bukan setan yang berwujud makhluk, tapi setan yang berwujud manusia. Karena dia tidak membuang sifat-sifat setan dalam dirinya. Apalagi mohon maaf, banyak yang berpuasa cuma mendapatkan rasa lapar dan haus. Kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak atau betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa karena apa? Karena salah niat, karena tata cara puasanya salah, karena mohon maaf melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan mendapatkan cuma minal ju atau ilal ju wal atas, cuma mendapatkan rasa lapar dan haus. Lah ini mohon maaf temanya pendek ini, bahwa sekarang kita akan belajar Ramadan adalah tarbiyah. Yang pertama, supaya kita pulang dari sini sudah mampu mengusir sifat setan. Satu, membuang tabiat-tabiat buruk. Karena setannya sudah dibelenggu, jangan sampai nanti kalau sudah dibebaskan lagi, apalagi di bulan Syawal, bukan mikirin kembali ke fitri, malah ke mall-mall. Berarti ini setannya sudah dilepas, nanti lebih bahaya lagi. Ancamannya, tekanannya, pressernya lebih kuat lagi. Maka pagi hari ini nanti yang pertama supaya kita mampu mengusir sifat setan dalam diri kita, hati kita, perbuatan kita. Yang kedua, supaya kita tidak termasuk yang kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Supaya kita cuma bukan hanya puasa, cuma mendapatkan rasa lapar dan haus. PPT-nya sudah saya share, nggih. Yang pertama, cuma 2 kata saja. Sebenarnya itu adalah penekanan. Cuma kita bahas Ramadan dan tarbiyah. Asal usul kata Ramadan berasal dari kata romat. Ini kan ketambahan fathah tain. Romat, nggih, dot terakhir pakai dot, romat, bukan romat tapi romat. Yang berarti panas, menyekat, ya. Aromat itu panas yang menyengat atau membakar. Romat, ya. Kata Ramadan juga berasal dari kata aram dulu, yang berarti menjadi terbakar karena panas yang amat sangat dan batu-batu kerikil yang panas. Bahkan para mufassirin mengatakan Ramadan dari 3 huruf saja, ro, mim, dan dot. Roknya itu rahmat, mimnya itu maghfirah, dotnya adalah berlipat pahala atau berlipat-lipat, berlipat ganda. Ini pendapat para mufassirin termasuk Ibnu Katsir. Ramadan dari 3 huruf, ro, mim, dan dot. Roknya itu adalah rahmat, mimnya itu maghfirah, ampunan, dotnya berarti apa? Berlipat-lipat. Maka tadi yang termasuk orang yang celaka, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Sampai Al-Imam Jauzi hafizullah, Imam Jauzi rahimakumullah taala, beliau mengibaratkan bulan suci Ramadan seperti Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Ishak bin Yakub. Ishak itu punya anak 12. Ternyata 12 anak Nabi Ishak itu seperti usia kita selama 1 tahun. Kakak adiknya Nabi Yusuf itu sangat-sangat zalim. Bahkan banyak yang tidak taat kepada Allah, mencelakai, iri dengki kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf nabi yang paling tampan, cerdas, tafsir mimpi, dan paling soleh. Ternyata Al-Imam Jauzi mengibaratkan anaknya Nabi Yakub itu 12, itu seperti usia kita selama 1 tahun, 12 bulan.
Nabi Yusuf menadahkan tangannya, ampunilah kakak adik saya yang 11 orang. Ramadan juga menghapus dosa minimal 11 bulan. Maka kalau dengan ketemu Ramadan itu seperti bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bahasanya kayak tidak ada celah kekurangannya. Ramadan itu tidak ada celah kekurangan untuk kita jemput. Man fariha bi khuduli Ramadan. Barang siapa yang menjemput atau bersuka cita, berceria menjemput Ramadan, haramallahu jasadahu. Maka Allah mengharamkan jasadnya terkena api neraka. Ala niron. Man fariha bi khuduli Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bersuka cita menjemput bulan suci Ramadan, itu nanti jasadnya akan diharamkan dari siksa api neraka. Loh, kenapa kok kualitas Ramadan itu diketentukan ketika menjemputnya? Karena Ramadan itu kualitasnya satu ditentukan satu. Qobla Ramadan, ingda Ramadan, ba'da Ramadan. Menawi menjemput kalau menjemput Ramadan dengan duka cita, nanti akan mempengaruhi kualitas ketika waktu Ramadan dan ba'da Ramadan. Maka Rasul bersabda tadi, man disanakan barang siapa ditekankan bersuka cita dalam menjemput bulan suci Ramadan, maka diharamkan baginya terkena api neraka. Maka jujur kualitas Ramadan yang pertama, qobla Ramadan, inda Ramadan, ba'da Ramadan. Layan jemputnya kemarin, bahasa saya kalau menjemputnya dengan persiapan iman, Islam, tarbiyah, ilmu, fikriyah, jasadiyah, batiniyah, nanti Ramadannya akan berkualitas. Biba Ramadan atau Pak Ramadan paripurna, Ramadan berakhir, kita sudah berubah. Kita sudah berubah menjadi lebih baik. Maka Ramadan, Romat itu panas. Lah mohon maaf, ayat ini memang turun dalam keadaan yang padang pasir yang sangat panas. Tapi sekarang apakah tidak relevan ayat Al-Baqarah ini? Mohon maaf Ustadz, di Kartosuro apalagi kemarin jam-jam segini sudah hujan. Apakah Romat itu ternyata tidak relevan? Relevan. Maka mufassirin menekankan ternyata panasnya bukan secara harfiah panas terik yang membakar atau panas yang sangat panas, tapi Allah sedang membakar dosa manusia. Ada makna secara istilah, ada makna secara harfiah. Ada ayat-ayat yang kauliyah eksplisit jelas maknanya, ada ayat yang kauniyah implisit kadang perlu banyak penafsiran. Maka salah satunya itu. Lah menurut Ibnu Katsir, Ramadan min sidati ramda. Kata Ramadan diambil dari kata ar-ramda. Dzidzudat pakai zat bukan dha. Ramadan diambil dari kata ar-ramda atau kondisi yang sangat panas. Min sidati ramda wa huwa huru. Karena kondisi yang sangat panas, ramdo artinya panas. Yakulu ramidati fisal. Seperti dalam kalimat ramidat al-fisal, yaitu ida'atisat. Anak-anak onta itu kepanasan jika sedang haus. Ini Ramadan dari kata yang kita bahas, sudah ada di PPT, mungkin nanti kalau mau dibaca. Ini pendapat Ibnu Katsir, ahli tafsir, seorang mufassirin menekankan bahwa Ramadan selain dari kata yang tadi ramidha, dari kata yang ramat, ya artinya panas, menekankan Ramadan min sidati ramda wa huwal harru yaqulu ramidat fisal ida'atisat, yaitu anak-anak onta itu kepanasan jika sedang haus. Referensinya tafsir Ibnu Katsir, ini ayat atau surat keempat atau halaman keempat, halamannya 128 sampai 129 atau juz keempat ya.
Ada juga beberapa berpendapat yaitu Ramadan diambil dari kata aramdu, yang artinya batu panas karena terkena terik matahari. Saat itu kewajiban puasa ketika panas sangat terik. Oke. Ramadan diambil dari kata aramid. Oke. Bukan kol-kolah, jadi tidak mantul. Aramid. Apa itu aramid? Yaitu hujan atau awan yang turun setelah musim panas dan sebagian penanda masuk gugur, sehingga hilangnya dan lunturnya semua panas selama ini. Menurut Imam Al-Qurtubi, dinamakan bulan Ramadan karena menggugurkan atau membakar dosa-dosa dengan amal soleh. Maka tadi mohon maaf, 11 anak Nabi Yakub itu ketika Nabi Yusuf menadahkan tangannya mohon ampun, begitu pula Ramadan juga menghapus dosa selama 11 bulan minimal. Kalau dalam hadis Nabi, dosa setahun yang lalu, harapannya dosa setahun yang akan datang itu dosa-dosa kecil, mohon maaf, bukan al-kabair. Ukhtina, saya tanya, pernah bertemu Nabi Yusuf dereng? Kalau Ramadan sudah ketemu nggih? Kalau Ramadan pernah dengar Nabi Yusuf tampan? Pernah bertemu Nabi Yusuf dereng? Sudah belum, Ibu? Nah, ini pagi ini ketemu nggih. Lo kali Nabi Yusuf kembar, Bu. Badunya ada buka pensi kan sing mboten sumo. Ternyata apa? Nabi Yusuf memohonkan ampun ke 11 adiknya. Ramadan juga menghapus dosa minimal 11 bulan. Berarti kalau Musyarrah, Juju, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berarti 11 bulan selain Ramadan. Berarti apa? Sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, 11 bulan itu. Oke, sebatas mungkin betul ini. Bahkan tadi menurut Al-Imam Al-Qurtubi dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan dan membakar dosa-dosa dengan amal soleh. Sudah sangat familiar ini, mungkin sudah apa sedanten, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan qiyam, qiyam dalam konteks sholat malam, bisa sholat tarawih, bisa sholat tahajud, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kita tidak bisa membayangkan dosa selama setahun 11 bulan itu berapa dosa yang kita lakukan. Kita tidak akan mampu mengingatnya. Kulubani adama khoto'an, kulubani adama khoto'un, wa khairu khoto'ina tawabun. Anak cucunya Adam pasti melakukan dosa. Wa khairu khoto'ina tawabun. Sebaik-baiknya melakukan dosa, dia bertaubat. Unsur taubat yang pertama menyesali akan dosa-dosanya. Yang kedua, punya itikat untuk tidak mengulangi akan dosa-dosanya. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Jadi minimal unsur taubat itu ada 3. 1, menyesali. Kedua, tidak mengulangi dosa untuk kedua kalinya. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Karena tadi amal soleh mampu menghapus dosa-dosa juga. Seperti yang sangat familiar, ittaqilah haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata muha wa khaliqina sabi khuluqin hasanin. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu. Sekarang tarbiyah, ini dari kata roba, bisa roba yarbu, artinya rob itu Tuhan. Bermakna mendidik, merawat, dan membimbing. Menurut berbagai literatur Arab, tarbiyah memiliki makna pengembangan jasmani, akal, jiwa yang dilakukan secara terus-menerus, simultan. Hanya hingga anak didik atau mutorrobi dapat menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, dan mampu berperan. Kalau mau ke kampus-kampus yang Islam, yang bernafaskan Islam, yang UMS, UIN, UNU, itu ada fakultas tarbiyah. Berarti tarbiyah, fakultas tarbiyah itu fakultas ilmu kependidikan agama Islam. Jadi ilmu agama Islam atau pendidikan agama Islam. Tarbiyah menurut istilah yaitu merujuk pada pendidikan Islam secara menyeluruh, kamil, menggabungkan taklim,
takdib mencakup aspek-aspek pendidikan secara menyeluruh. Maka nanti ada perbedaan tarbiyah, taklim sama takdib. Kalau di dalam tarbiyah itu ada taklim, di dalam tarbiyah itu ada takdib. Nah sekarang kita bertaklim ini, belum tentu kita bertarbiyah. Karena kalau pengertian taklim yaitu merujuk pada pengajaran atau pemberian sesuatu, transfer of knowledge, penyampaian pesan, penyampaian pengetahuan ilmu itu lebih kepada taklim. Kalau takdib merujuk pada proses mendidik yang ditujukan kepada pembinaan budi pekerti, akhlakul karimah. Maka kalau saya ibaratkan, sahabat sudah tentu teman, teman belum tentu sahabat. Tarbiyah sudah tentu taklim dan takdib, sedangkan taklim dan takdib belum tentu tarbiyah. Rasul sudah tentu nabi, nabi belum tentu rasul. Makanya di dalam tarbiyah itu ada taklim, penyampaian pengetahuan, penyampaian pengajaran ilmu itu ada taklim, dan di dalam tarbiyah itu ada takdib, proses memperbaiki, proses meningkatkan, proses menumbuhkan karakter, budi pekerti. Maka takdib belum tentu tarbiyah, tarbiyah sudah tentu takdib. Taklim, nah ini kan sudah bertaklim, hari ini belum tentu bertarbiyah, tapi kita tarbiyah sudah tentu taklim. Yang pertama nilai tarbiyah, nanti mungkin bisa ini. Yang pertama nilai tarbiyah pada puasa yaitu tarbiyah ilahiyah, pendidikan Islam yang bermuara pada ilah, yaitu Allah. Bahwa puasa merupakan sistem pendidikan Tuhan, teologis. Kita mengaku namanya monoteisme. Mono itu satu, teis itu Tuhan, isme itu paham. Kalau agama-agama yang lain banyak yang mengaku politeisme. Poli itu banyak, teis itu teos Tuhan, isme itu paham. Maka nanti berpuasa itu menuju kepada pendidikan Islam kepada ilah, yaitu kepada Tuhan, membentuk manusia yang khairul bariyah dalam surat Al-Bayyinah, sebaik-baiknya makhluk. Maka nanti pertama pendidikan Islam, pendidikan agama Islam dalam Ramadan ini yang pertama tarbiyah ilahiyah, agar menuju kepada khairul bariyah, yaitu sebaik-baiknya makhluk. Maka orang yang tidak mau mengikuti pendidikan yang disediakan oleh Allah, maka disebut sarul bariyah. Kebalikannya dari khairul bariyah dalam surat Al-Bayyinah ini ditekankan adalah sarul bariyah. Kalau tidak mau mengikuti tarbiyah ilahiyah lewat bulan Ramadan, caranya salah satunya dengan puasa, maka termasuk sarul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Yang kedua tarbiyatul iradah, bahwa puasa merupakan pendidikan kehendak, kemauan, keinginan. Sampai dilakukan, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Ini pendidikan tarbiyah. Anak kita itu tidak tahu, yang kecil-kecil yang belum mukallaf itu puasa itu untuk apa, sholat tarawih itu untuk apa. Justru ini tugas kita, momentum untuk parenting. Saya itu pembicara parenting di sekolah-sekolah, di kampus-kampus saya pembicara parenting. Apa? Momentum Ramadan, momentum parenting, meningkatkan empati sosial, menumbuhkan kesabaran, menumbuhkan tanggung jawab. Maka nanti anak-anak itu dikasih tahu dalam momentum Ramadan buat apa berlapar-lapar puasa. Sholat qiyamul lail, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, apalah gunanya itu sampai dilakukan. Maka tarbiyatul iradah itu bermuara kepada kemauan atau kehendak. Maka nanti supaya jenengan itu mau berpuasa, berarti sudah terkena tarbiyatul iradah. Yang kedua adalah tarbiyah sifatiyah, bahwa puasa merupakan pendidikan efektif terhadap sifat-sifat manusia, karena dirasakan langsung oleh orang-orang yang berpuasa, sehingga proses pengendalian sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang menuju kepada sifat-sifat setan, itu mulai ditinggalkan. Maka nanti nilai-nilainya adalah tarbiyah. Yang berikutnya adalah tarbiyah nafsiyah.
Tarbiyah nafsiyah itu adalah tarbiyah yang puasa merupakan pendidikan nafsu manusia. Menunjuk atau menurut petunjuk Al-Quran, manusia memiliki 3 nafsu yang sangat terkenal. Yang pertama, nafsu mutmainah. Ini bagus ini, nafsu ketuhanan. Ayatnya sudah familiar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Ini salah satunya. Tarbiyah menunjukkan kepada nafsu mutmainah, nafsu yang tenang. Baik, senantiasa mendorong kepada kebaikan. Sehingga meninggalkan yang jelek, sehingga Allah akan menjadi panggilan terhormat. Maka nanti dengan tarbiyah nilai yang bisa kita tekankan, kita mempunyai nafsu yang mutmainah. Nafsu yang mendorong kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan pada nafsu-nafsu yang dimensinya adalah ketuhanan. Yang kedua, nafsu yang agak buruk ini, nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang menyesali, serakah, rakus, senantiasa mendorong kepada keinginan yang melampaui batas. Maka nanti dengan berpuasa, ingat, kalau Nabi Yusuf diajak berzina Zulaikha, mengatakan, ini akhafullah, warajulun tolabbat sumro'atu mangsibiyu wa jamali faqala ini akhafullah. Nah ini, dengan tarbiyah nanti kalau diajak maksiat, mengatakan, ini so'imun. Kalau tidak berpuasa, diajak maksiat, diajak ghibah, diajak nipu orang, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Lah kalau nanti habis dapat tarbiyah ini, kalau diajak maksiat, ini so'imun, aku sedang berpuasa. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka ini supaya kita tidak melakukan nafsu yang lawamah, rakus, kepada nafsu yang melampaui batas, maksiat. Maka seringlah mengucapkan apa, Bu? Mbak Uktina, ini so'imun. Ininya bukan sesungguhnya, tapi kata dari ana. Ini so'imun, aku ki sedang puasa. Aku sedang berpuasa. Kalau tidak berpuasa mengatakan ini al-khawfullah, khauf, saya takut kepada Allah. Seperti perkataan Nabi Yusuf ketika diajak berzina Zulaikha, Nabi Yusuf berkata, ini al-khawfullah, saya takut kepada Allah. Nah nanti kalau diajak rakus, menipu, maksiat, saged ngendikan untuk benteng, karena puasa menjadi perisai, ini so'imun, aku sedang berpuasa. Lebih parah lagi nafsu yang ketiga, yang nanti dengan tarbiyah tentu bisa membedakan apakah nafsu ini lawamah, apakah nafsu ini adalah berkenaan dengan mutmainah, atau nafsu yang membuat dirinya kepada nafsu yang amarah bisu, nafsu yang buruk, amarah bisu. Maka nanti salah satunya nafsu lawamah, di bawahnya adalah amarah bisu. Terus menurut Imam Ghazali dalam bukunya Bimbingan Mencapai Tingkatan Mukmin mengatakan bahwa manusia memiliki 4 sifat. Yang pertama sifat rububiyah, yakni sifat ketuhanan yang serba baik, seperti kasih sayang, adil, dan bijaksana, pemaaf, suka menolong, dan lain-lain. Yang kedua adalah sifat saitoniyah. Ini mungkin kalau tadi belum saya tambahkan, tadi salah satunya sifat yang di bawahnya lawamah adalah amarah bisu. Nanti mungkin saya tambahkan lagi. Ada 3 nafsu-nafsu yang baik, namanya mutmainah, nafsu yang mendorong kepada melampaui batas, lawamah. Di bawahnya itu adalah nafsu amarah bisu, nafsu yang paling buruk, yaitu nafsu kebinatangan. Mau menyalurkan syahwat kayak ayam, kayak hewan, mau cari uang, mencuri, itu berarti nafsu yang amarah bisu, mendorong manusianya seperti memiliki sifat binatang. Tadi yang pertama bagus, sifat rububiyah, sifat ketuhanan harus kita miliki. Yang kedua sifat yang buruk, saitoniyah, yakni sifat-sifat setan. Saya mengatakan setan-setannya dibelenggu, tapi kenapa masih banyak maksiat? Maka nanti pendidikan agama Islam tarbiyah hari ini kita usir, karena manusia ada yang menuruti sifat saitoniyah, yang mengajak manusia bermaksiat. Yang ketiga sifat bahimiyah. Bahimiyah itu sifat kebinatangan,
Tadi seperti amarah bisu, yang lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan nafsunya, mengesampingkan pemenuhan batiniahnya, ruhaniyahnya. Terakhir menurut Imam Ghazali, sifat sabuiyah. Apa itu sifat sabuiyah? Yakni sifat sadis, kejam, biadab. Orang yang beradab itu orang yang punya adab beradab. Orang yang tidak punya adab biadab. Maka tadi akan bisa menggalang amarah bisu. Terus sebelum berakhir mungkin ada tanya jawab. Sekarang ini tarbiyah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah, pembinaan spiritual. Ramadan merupakan media yang kondusif. Ramadan waktu yang tepat, Ramadan cara yang tepat, Ramadan materi yang tepat, Ramadan tujuan yang tepat untuk mentarbiyah, mendidik kebutuhan ruhiyah, pembinaan spiritual. Karena betapa banyak aktivitas ibadah kita memungkinkan menyertai pelaksanaan siam Ramadan. Fala tuzakku di sini berkenaan fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu merasa dirimu, mengatakan dirimu itu suci. Maka kita itu jangan menganggap diri kita suci, apalagi dengan amal-amal soleh yang sangat kecil dibandingkan kemaksiatan kita yang sangat besar. Yang kedua adalah tarbiyah jasadiyah, pendidikan agama Islam yang berorientasi kepada pembinaan jasmani. Nah ini mohon maaf, yang neliti puasa itu menyehatkan, malah kebanyakan non-muslim. Para penemu peneliti itu bahwa orang yang berpuasa menyehatkan, mengganti sel-sel yang rusak, mengobati racun-racun yang ketika dia makan. Jadi kita makan itu ada racun-racun. Ya, apalagi mendapatkan makanan dengan cara yang haram. Maka ternyata di sini ya tarbiyah jasadiyah, yaitu ibadah puasa tidak hanya membutuhkan pengendalian hawa nafsu, juga membutuhkan kesehatan dan kekuatan fisik. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah, "Summu tasihu." Puasalah niscaya kamu akan sehat. Hadis At-Tabrani. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, perut adalah rumah penyakit. Mohon maaf. Saya itu sering isi di rumah sakit. Sumber penyakit atau tempatnya penyakit itu ada di perut. Maka kalau mesin kita gunakan selama 1 tahun, 365 hari tanpa kita kasih kesempatan untuk rehat, untuk memulihkan, untuk mesin itu kasih pelumas lagi, maka nanti juga akan rusak. Rusaknya perut yaitu sakitnya manusia. Nabi bersabda, perut adalah rumah penyakit. Dan pengaturan makanan adalah obat utamanya. Jadi mohon maaf, ini tarbiyah kesehatan, tarbiyah jasadiyah ini bahwa puasa menyehatkan, perut adalah tempatnya penyakit, maka pengaturan ritme pola makan itu menjadi obat utamanya. Diambil dari Sahih Muslim. Sehingga sebagaimana dalam Quran Al-Baqarah 183 menekankan bahwa maka puasa tidak diwajibkan bagi orang yang kesehatannya tidak prima, yang sepuh bisa fidyah. Ayyamam ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayamin ukhar. Kalau dia sakit safar bisa bayar fidyah. Kalau safar minimal bisa mengganti di puasa di hari yang lain. Wanita yang sedang hamil, tua atau menyusui serta orang-orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan, kesemuanya itu merupakan keringanan, dapat rukshoh. Rukshoh itu keringanan, pengecualian, pengkhususan. Misalnya kita sholat harus berdiri, tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring. Kita wudhu harus pakai air, tidak ada air kita boleh tayamum pakai debu yang mustakmal, debu-debu yang mensucikan, maka itu termasuk rukshoh, keringanan, pengecualian. Yang ketiga, tarbiyah faqofiyah. Apa itu? Pembinaan wawasan. Sebagaimana diketahui bahwa Islam itu bukan hanya untuk satu bangsa tertentu, akan tetapi untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam.
kafatan linnasi wa rahmatan lil alamin. Sehingga Rasulullah bersabda dalam banyak termasuk keterangannya, sehingga Ramadan merupakan sarana untuk itu dengan menggali ilmu pengetahuan dan sumber utamanya. Maka nanti yang dibidik pikirannya. Maka nanti puasa Ramadan merupakan tarbiyah fikriyah. Nggih menika pendidikan tentang akal manusia, yaitu ilmu-ilmu Ramadan. Yang keempat, tarbiyah ijtimaiyah, yaitu pembinaan sosial, yakni menumbuhkan kesadaran untuk bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita bukan makhluk individu. Kita memakai pakaian saja ini lewat berapa proses. Ada yang buat benangnya, ada yang jahit, ada yang ngasih pewarna, ada yang packing, ada yang jual, ada yang beli. Itu mohon maaf, kita makhluk sosial, butuh orang lain. Maka ini tarbiyah pendidikan Islamnya dalam Ramadan, yaitu tarbiyah ijtimaiyah, pembinaan sosial. Sebab bagi manusia muslim hendaknya tidak saja cerdas dalam berpikir, tapi juga memiliki rasa kepedulian. Oh, rasa lapar itu gini ya. Berarti kalau orang memang tidak bisa makan, seperti ini rasanya. Ada kepekaan sosial, empati sosial. Oke. Yang lima adalah tarbiyah khuluqiyah, pembinaan akhlak. Dengan Ramadan ini nanti akhlak kita akan terbenahi. Ahsanuhum khuluqa. A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seorang mukmin tercermin dari akhlak mulianya, akhlak baiknya. Yang keenam, tarbiyah iktisadiyah, yaitu pembinaan ekonomi. Hati-hati, mohon maaf ini Bu, saya baru saja ngisi BMT besar itu. Ini Indonesia dalam ancaman resesi ekonomi. Hati-hati, makanya puasa ini ternyata membantu sekali untuk mengangkat ekonomi termasuk umat Islam. Jangankan yang belanja takjil orang muslim, non-muslim saja berburu takjil. Hati-hati, resesi ekonomi itu, ekonomi akan mengalami penurunan. Nilai tukar rupiah akan jatuh. Nilai jual beli atau minat beli itu berkurang. Ini dalam waktu beberapa ini, banyak BMT itu sudah diakuisisi. Karena tidak bisa menggunakan operasional lagi karena tidak ada pemasukan. Maka mohon maaf, puasa ini nanti tolong manajemen cash flow-nya bagus. Oke, mereka bukane pisan, sahur pisan, sayur lodeh dimasak, tengkleng, gede, sate. Akhirnya apa Bu? Utangnya oke. Akhirnya apa Bu? Malah mereka untuk tarbiyah yang sifatnya pembinaan ekonomi malah rusak ekonomi. Saya itu kalau buka puasa itu sudah minum sama kurma saja perut serasa kenyang. Gitu. Mau makan, ya ini salah satu makan nafsu. Mau makan tuh oh ya gitu. Tapi kalau sudah makan, bodoh, sedikit saja udah kenyang gitu ya. Maka hati-hati, gunakan manajemen cash flow, uang masuk sama uang keluar. Bukannya bar poso malah utangnya oke, ini kok berarti manajemen cash flow-nya buruk. Lah ra enek dienek-enek ke. Biasanya ra poso karo tempe, iki poso karo bebek goreng, sate goreng, tengkleng. Akhirnya badan ora iso, akhirnya utang. Itu termasuk manajemen yang seharusnya salah satunya rusak, karena Ramadan menjadi pembinaan ekonomi malah rusak. Yang ketujuh, tarbiyah jihadiyah. Kita sedang tidak di Palestina, walaupun ustazah-ustazah luar biasa MSR menggalang terus sampai mungkin sudah ratusan juta ya. Kita tidak berperang di Rafah, kita tidak perang di Gaza, kita tidak perang di Yerusalem. Kita minimal memerangi nafsu kita. Salah satu momentum tarbiyah memerangi nafsu yaitu di bulan Ramadan. Apa? Berpuasa. Mampu memerangi nafsu yang buruk. Menguasai nafsu, jangan sampai nafsu menguasai diri kita. Kita yang harus menguasai nafsu. Maka ini dengan Ramadan momentum tarbiyah jihadiyah, pembinaan jihad. Terakhir, tarbiyah qiyadiyah, pembinaan kepemimpinan. Loh, saya kan tidak jadi presiden, saya kan tidak jadi gubernur.
Saya tidak jadi pemimpin organisasi. Kita memimpin yang pertama nafsu, yang kedua pikiran, yang ketiga jasmani. Kita mikir memimpin rohani. Yang belum punya suami, punya istri, atau punya anak, jenengan yang masih single itu juga pemimpin. Pemimpin apa? Minimal 3. Pikirannya, yang kedua nafsunya, yang ketiga lah berkenaan dengan dohiriyahnya. Jadi roda becak itu diameternya itu harusnya sama. Kalau roda becak rodanya 3, yang kanan diameternya 60, yang kiri juga 60, yang belakang harus 60. Kadang itu manusia dengan berpuasa itu tidak bisa mengekang antara nafsu, pikiran, sama perbuatan. Perbuatan itu berarti menggunakan antara dohiriyah dan batiniyah. Makanya kalau roda becak rodanya berjalannya beda karena diameternya beda, itulah salah satu perlu ditarbiyah, perlu dididik Islam dengan puasa momentumnya pas Ramadan, agar antara pikiran, hati dan perbuatan sama. Diameter roda becak antara kanan, kiri dan belakang sama. Itu yang bisa saya sampaikan, sehingga nanti kalau ada tanya jawab, anak muda itu sering ubur-ubur ikan lele. Ramadan berkualitas mujur asolole. Terus ada lagi berkenaan penutup dari saya. Ramadan merupakan momentum untuk kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang muslim, yang punya karakter. Salah satunya kita harus mentarbiyah, mendidik, mengasah, mengasuh, mengasih. Sehingga salah satunya momentum Ramadan ini menjadi diri kita adalah menjadi pribadi yang baik, ridhoan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan atau didapatkan, maka salah satunya kita memperbaiki diri kita seperti analogi roda becak itu, kuasai antara pikiran, hati dan perbuatan harusnya sama. Dengan cara apa? Puasa dan di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu.